Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat bersama-sama melaksanakan sharing session ceritanya melalui Instagram Live bersama Ibu Dr. Santi Martini MKes selaku Wakil Dekan 1 FKM Universitas Airlangga Surabaya. Salawat serta salam semoga selalu kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, tabiin, tabiut tabiin, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti sunnahnya sampai akhir zaman. Yang kami hormati bersama Ibu Dr. Hasanti Martini MKes, dan kami ucapkan sangat berterima kasih sekali atas kesediaan Ibu untuk meluangkan waktunya dan bahkan cepat sekali responnya untuk mau bersedia sebagai pembicara pada kesempatan hari ini. Tema yang kita angkat pada hari ini yaitu kiat sukses dalam melaksanakan pendidikan tinggi lanjutan S2 dan S3 di FKM Universitas Airlangga. Seperti kita ketahui bersama bahwa sejarah Fakultas Kesehatan Masyarakat itu juga didirikan oleh 5 perguruan tinggi besar, Bu. Ada Fakultas FKM di Universitas Airlangga Surabaya, kemudian Universitas Indonesia, Universitas Hasanuddin di Makassar, kemudian Universitas Diponegoro Semarang, dan yang kelima Universitas Sumatera Utara di Medan. Nah, kita ingin banyak sekali belajar dengan Ibu Santi dalam hal pengelolaan pendidikan, dan kemudian di sini karena teman-teman mahasiswa saya, mohon maaf lupa menyapa teman-teman Bapak Ibu dosen, kemudian mahasiswa FKM, keluarga yang bergabung di Instagram Live ini. Kami ucapkan sangat terima kasih, mudah-mudahan kita bisa belajar bersama-sama dan memotivasi kita semua untuk bisa memiliki pendidikan yang tentunya di sini tujuannya adalah untuk kesuksesan tidak hanya dunia tapi juga akhirat, insya Allah, amin. Itu mungkin pengantar dari saya, Bu. Mungkin saya mohon penyampaian dari Ibu mengenai bagaimana pendidikan di FKM UNER, terutama untuk studi lanjut FKM di program Pascasarjana dan di doktoral. Silahkan, Bu, monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Waalaikumsalam. Kemudian Bapak Ibu dosen yang ikut hadir atau bergabung pada acara Instagram Live bincang-bincang ya Bu ya. Ngobrol Pak. Ya, ngobrol bareng. Serta para mahasiswa yang saya cintai, baik yang dari UNISTA maupun dari mahasiswa lainnya yang bergabung pada siang hari ini. Ini udah ada 165 nih Bu. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Sama-sama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan dikayanya pada kita semua sehingga kita dalam sehat walafiat ya. Pada hari ini di tengah suasana pandemi ya, alhamdulillah kita semua sehat. Dan juga kedua, terima kasih kepada Bu Farika yang telah mengajukan ide ini. Terus terang pertama kali waktu mengajukan idenya, saya ini bapak punya Instagram aja baru Bu, baru kira-kira bulan mungkin. Boleh ditanya Instagram, aduh enggak, saya bilang gitu nanti. Ternyata sebulan yang lalu tertarik apa gitu ya. Terus yaudah pakai Instagram aja, kan ternyata kita punya kegiatan juga ada Instagramnya. Sehingga saya juga bisa monitor kegiatan tersebut. Ternyata ini juga ya, bagus juga ya ininya, media informasi.
ya bisa menyampaikan informasi melalui media sosial ini dan bisa berinteraksi. Ini saya pikir dulu nggak bisa berinteraksi, Bu. Ternyata bisa berinteraksi ya Instagram ini. Betul. Baik, idenya bagus, Bu Parika melihat ya ini tadi jadi ada apa namanya berkah di pandemi ini ya Bu ya, melihat Benar. ya betul, meskipun kita ini semua sedih tapi tetap kita harus melihat opportunity di tengah krisis ini seperti apa ya. Baik Bu Parika dan Bapak Ibu semua yang saya hormati, jadi saya mungkin cerita ya, jadi FKM itu seperti tadi sudah disampaikan oleh Bu Parika, jadi FKM UNER termasuk Fakultas Kesehatan Masyarakat yang menjadi bidan ya, membidani pendirian pendidikan Kesmas. Yang pertama mungkin UI ya, mungkin ada tahun 65 apa-apa gitu ya, kalau nggak salah. Kemudian UNHAS itu tahun 70-an. Lah kita itu tahun 84. Jadi pertama berdiri itu studi S1 Kesmas tahun 84. Itu pertama kali menerima dari D3 itu lebih dari D3 keperawatan, dari D3 gizi, dari D3 keseling ya untuk menurunkan S1 itu pertama kali dan itu masih di bawah Fakultas Kedokteran. Jadi program studi kesehatan masyarakat. Dan kemudian pada tahun 85 mulai menerima dari SMA. Jadi ada yang jalur dari SMA, nggak hanya jalur yang lintas program ya, lintas jalur. Dari S1, tapi kemudian mulai dari SMA tahun 85 dan akhirnya berdiri menjadi fakultas sendiri itu tahun 97. 97. Jadi kita menjadi fakultas kesehatan masyarakat berdiri sendiri di Universitas Airlangga ya. Dan pada waktu itu masih S1 saja. Dan kemudian mau S2 Kesmas sebetulnya sudah ada, tapi pada waktu itu masih bergabung di Pasca Sarjana. S2 Kesmas kalau nggak salah tahun 85 apa ya saya 85 kemudian berdiri S2 AKK ya. Berarti itu masih bergabung di Pasca, semua di Fakultas Pasca Sarjana. Dulu kan ada Fakultas Pasca Sarjana ya. Tapi kemudian mulai sejak kita tahun berapa ya 2000-an lah, tahun 2000-an berapa itu ada perubahan di struktur organisasi UNER, akhirnya fakultas itu harus mengelola mulai D3 sampai S3. S1, nah, itu S3. Ya, jadi D3, S1, S2, S3, kemudian akhirnya bergabung Smart, bergabung S2 AKK, bergabung di FKM. Dan kemudian akhirnya berkembang ada S2 Kesehatan Lingkungan, ada S2 Kesehatan Manusia, ya S2 K3, kemudian ada S2 Epidemiologi. Jadi bertambah lah ya. Terus terakhir yang bergabung terakhir itu S3 Kesmas. S3 Kesmas itu baru bergabung tahun 2011 kalau nggak salah, 11 apa 2012. Dulunya dia di bawah universitas. Ini dulu masih di sekolah pasca sarjana. Oh ya, Ya, masih di sekolah pasca sarjana. Dan kemudian akhirnya tahun 2011 itu kembali ke FKM. Sehingga akhirnya FKM mulai ada pendidikan mulai D3 Hiperkes, S1 Masyarakat, S1 kemudian tahun 2014 ada S1 Gizi. Kemudian S2-nya tuh kita punya 5. S2 Kesmas, S2 AKK, S2 K3, S2 Kesehatan Lingkungan, S2 Epidemiologi, dan 1 program pendidikan doktor. Ya, itu sampai tahun 2014. Tapi kemudian ada perubahan lagi di universitas. D3 dijadikan 1, jadi fakultas. Akhirnya D3 Hiperkes pindah, masuk di fakultas dokter. Mulai tahun 2014. Jadi itu mungkin sejarahnya ya. Dan sejarah kemudian FKM. Sejarahnya FKM UNER. Kemudian ada perkembangan lagi tahun 2000
2014 ya. Kita mempunyai program studi di luar kampus utama. Oh, S1 nggih. Mas yang ada di Banyuwan. Dan itu Oh, lulusan. Ya. Dan mungkin itu itu jadi tahun, tahun 2014. oh baru dalam Ya, hitungan, baru. Ya, betul betul. baru. Jadi kita sudah meluluskan 2018 itu sudah ada lulusan pertama, 2019 kedua, dan ini nanti. Oh, nggih. Ya. Dan setiap tahun kita semua menerima mahasiswa semester gasal ya. Oh, Dulu nggih. S2 K3 itu kita nerima open semester, semester genap Mm-mm. maupun semester genap. Tapi Betul. kemudian sejak tahun 2014 mungkin kita hanya Mm-mm. menerima dulu semester gasal semua. Jadi semua sekolah pasca sarjana apakah itu magister ataupun program pasca sarjana ya, yang Iya. ada di FKM, apakah itu magister ataupun doktor, kita hanya terima di semester gasal. Ya. Oh, nggih. Ya. Semester gasal. Ya. Betul. Nah, Iya. ini sekarang apa yang mau ditanyakan nih, Oh Bu? ya, ini banyak sekali Nih. ini. Alhamdulillah saya bacakan ya Bu. Ya. Ini yang pertama dari @boy_project46. Kayak gitu kalau milenial harus dibacakan Bu nama akunnya. Eh, apa saja yang harus kita persiapkan ketika kita ingin menempuh program S3, sedangkan keadaan yang saat ini masalah ekonomi mulai melemah, kemudian kesehatan juga kita dihadapi dengan pandemi. Nah, apa yang membuat Ibu yakin bisa sampai menuju tujuan tersebut? Katanya gitu. Maksudnya mungkin gimana untuk penerimaan mahasiswa baru di tahun ajaran sekarang ini, karena kita akan menerima mahasiswa baru ya Bu. Ini kan tahun Ya. ajaran penerimaan mahasiswa baru tahun angkatan 2020 ya. Angkatan Ya. 2020 yang dimana saat ini pandemi sedang memuncak, kemudian juga belum tahu kapan berakhir atau kapan mampu kita mengendalikan virus ini. Oke, silakan Bu. Betul. Jadi pertanyaannya bagus sekali dari Mas siapa? Boy Apa tadi itu? namanya. Boy 24 Oh, ya. iya, namanya sebenarnya bukan boy, tapi nggak tahu. Iya, Nama akunnya, ya. akunnya. Jadi ya ini kan adanya pandemi COVID-19 ini benar-benar merubah semua. Jadi Oke, kita ini memang belajar dari COVID-19 ya. betul. Situasi krisis lah bisa dibilang ya. Oke, Krisis ada masalah penyakit ya. Tapi kemudian oke, akhirnya dampaknya juga nggak cuma penyakit ya itu akhirnya kita semua kehidupan kita, tatanan yang sama ini kita ada harus oke, menyesuaikan. betul. Kemarin sebetulnya kita kan biasanya ya itu Hmm? kita buka sampai 3 gelombang Oh, oke. penerimaan. Ah, Februari itu pertama, kemudian nanti ada lagi di bulan Mei, Juni gitu ya. Nanti terus kalau masih kuotanya belum memenuhi, karena kan kita punya standar ya, standar penerimaan mahasiswa dengan nilai-nilai tertentu kita ada standarnya kan. Sehingga mm-mm. mungkin dengan 2 gelombang belum memenuhi. Akhirnya dibuka lagi di gelombang ketiga sampai bulan Agustus biasanya. Tapi karena adanya pandemi ini, yang gelombang 1 aja kita masih belum pelaksanaannya kan. Kalau nggak Oke, salah di pengumuman itu pun diundur sampai bulan oke. Juli. Ya, itu yang pertama. Jadi akhirnya ya nanti mungkin dalam penerimaan di bulan Juli ini eh, bisa jadi mungkin kuotanya juga belum terpenuhi ya nanti akan dibuka lagi gelombang berikutnya Oke. Mm-mm. penerimaan mahasiswa baru. Dan yang jelas Oke. semester kita semesternya mundur Bu. Biasanya kita mulai itu di minggu kedua bulan Agustus. Bulan Tapi ini Agustus. akhirnya iya di bulan Agustus ini kita mulai, tapi akhirnya Eh, sekarang kita mundur awal September. awal September. Oke. Ya, awal September. Bu, sebentar saya ada telepon boleh ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Ya, Oke. halo. Ya. Oh iya, iya. Ya, sebentar ya. Mas Wi.
Oke. Sebentar ya Bu. Nah, Nggak apa-apa Bu, santai aja. Ada Ibu Siska, selamat datang. Halo, kembali lagi ya. Kembali lagi. Ya. Inggih, jadi dibukanya insya Allah awal September, nggih. Ya, kita mulai semester baru itu tanggal 7 September. Akhirnya mundur ya, Bu ya. Oh, nggih, ya. Ya, penerimaan mahasiswa baru juga menjadi mundur. Yang gelombang 1 aja mungkin ya. Kalau lihat pengumumannya ya, kan ada pengumumannya di websitenya PPMB itu sudah ada semua tercantum di sana. Itu. Kemudian yang kedua, terkait proses pembelajarannya, ini juga memang kita sedang bicarakan, Bu. Terkait proses pembelajaran masa pandemi ini seperti apa. Tapi yang jelas, kebetulan saya juga di AIPT KMI ya, Bu ya. Mungkin ya, momentumnya dari pandemi ini institusi pendidikan tinggi Kesmas. Bagaimana kita berkolaborasi untuk menyelenggarakan pendidikan ini. Jadi mungkin kalau Ibu tahu di konsepnya Kampus Merdeka ya. Oh benar. Belajar untuk pendidikan terutama S1 ya. S1 itu kan ada kita bisa diperbolehkan kita untuk ambil kuliah di tempat lain. Ya. Oh permagangan ya. Ya, apa namanya bisa transfer seperti itu loh Bu. Jadi misalnya tertentu ternyata di kuliah di sana juga ada diselenggarakan secara daring, kita ambil di kuliah di tempat lain tersebut sehingga bisa kredit transfer. Tapi tentunya ini kan juga membutuhkan apa pembicaraan-pembicaraan, membutuhkan apa namanya panduan, bagaimana pengelolaannya, bagaimana manajemennya. Nah ini memang kita di AIPT KMI ini akan dibicarakan. Itu memang untuk yang S1 ya, tapi bukan tidak mungkin untuk S2 pun akan terjadi demikian. Tapi ada pikiran berikutnya, ada istilahnya alternatif lain. Karena kalau untuk S2 atau S3 itu kan mahasiswanya tidak sebanyak. Betul. Sehingga untuk perkuliahan kan kita tetap harus jaga jarak itu menjadi penting. Nah itu mungkin kalau untuk S2 atau S3 masih memungkinkan untuk melaksanakan tersebut. Sehingga bisa jadi mungkin bisa untuk S2 atau S3 bisa dilaksanakan juga secara offline. Meskipun bertahap memperhatikan situasi pandemi atau memperhatikan apa namanya banyaknya kasus yang ada di Surabaya terutama ya kan di Jawa Timur. Iya. Kemudian ada lagi yang bisa menjadi solusi untuk apa namanya mengatasi ini, dan ini sudah kita siapkan. Jadi di pendidikan SMA itu kita ada 2 jalur. Yang pertama by course, yang kedua by research. By research ini ya, by research ini bisa kita mulai sebelum mahasiswa itu mendaftar. Jadi bisa kontak dosen yang akan menjadi rencananya akan menjadi promotornya. Mahasiswa tersebut mengajukan proposalnya, kemudian konsultasi dan sebagainya, sehingga pada waktu nanti penerimaan calon promotor ini bisa memberikan pertimbangan untuk kepada tim penilai ya, apakah yang ini mampu untuk melaksanakan untuk menyelesaikan pendidikan S3-nya. Nah dari sini kalau kita lihat programnya tersebut itu memang tidak langsung datang ke kampus. Jadi masih konsultasi 3 bulan sesudah itu baru diharapkan mempresentasikan proposal. Oh, 3 bulan setelah? Ya, sudah dinyatakan diterima. Oh, enggak. Ya. Seminar jadi proposal. Ya, jadi tadi yang kekhawatirannya Mas apa? Mas Boy. Mas Boy. Namanya siapa? Namanya Pak. Bisa ini kan? Bisa ada solusi ya, kalau misalnya ambil aja yang by riset aja sambil melihat perkembangan benar.
Barista. di Surabaya. Oke. Ya, dengan Teh Isi. Oke. Namanya tadi Aldo. Oh, Mas Nah, Aldo. Aduh, mohon maaf ya. Iya, baik, kita lanjut lagi. Ada lagi ini pertanyaan Bu tentang keilmuan dari Armadoni underscore tentang ilmu kesehatan masyarakat. Menurut Ibu, apa keunggulan ilmu ini dibandingkan dengan keilmuan lainnya? Pertanyaannya bagus sekali. Mas, siapa ini? Mas. Ini namanya Nur Armadoni. Ini perempuan Mas ini. Nur ya. Mbak Nur. Nur Armadoni berarti cowok ya, kan ada Doni. Oh, Mas Doni ya. Mas Doni. Ketemu juga, iya. Oh, kelebihannya banyak sekali. Kelebihannya. Jadi ilmu kesmas itu bergerak di area pencegahan dan promotif ya. Prevention and promotif. Jadi preventif dan promotif. Jadi kita bergerak menjaga pada area di mana kita menjaga orang agar tidak menjadi sakit. Itu sangat mulia sekali ya kan, menjaga anggota dalam suatu kelompok ini agar tetap sehat. Nah, itu ilmunya kesmas. Bagaimana caranya? Ya dengan berbagai macam upaya, dekatan, berbagai macam upaya. Kalau kita lihat dari definisinya kesmasnya public health yang ditulis oleh Level and Clark, yang mana adalah kesmas itu suatu seni, art and knowledge ya, seni dan pengetahuan di mana kita bisa mencegah preventing of disease, kemudian promoting of life, memperpanjang usia hidup, prolonging of life, ya, promoting of health, ya. Jadi memperpanjang usia harapan hidup, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mencegah terjadinya penyakit melalui upaya-upaya yang terorganisir, ya. Sehingga itu akhirnya memerlukan ilmu tentang manajemen, ilmu organisasi, ya kan? Iya, betul. Mengelola SDM, iya kan? Terus ilmu ya tentang penyakit, jelas karena kita public health, kesehatan, ya kan? Kesehatan, iya, tentang penyakit ya harus diketahui, termasuk faktor-faktor yang berpengaruh terjadinya penyakit tersebut, apa usianya, bagaimana lingkungannya, ya toh, termasuk bagaimana penyakit itu masuk ke dalam tubuh, imunitasnya, terus kemudian genetik orang itu seperti apa. Jadi kelebihannya sangat banyak, ya, sangat banyak sekali ilmu kesmas ini. Tapi memang kalau menurut saya banyak sebetulnya orang-orang itu masih belum tahu tentang kesmas itu, iya. Tapi sebetulnya kita banyak sudah terlibat dalam pekerjaan itu, tapi orang nggak tahu kalau itu kerjaannya kesmas, ya kan? Iya, betul. Kayak helm, pakai helm. Itu sebetulnya analisisnya kan kecelakaan lalu lintas, mencegah. Iya. Kenapa kok terjadi kematian pada setiap kecelakaan ini selalu tinggi? Kemudian dilakukanlah analisis. Oh, ini berarti banyak kejadian karena cedera otak. Nah, cedera otak gimana caranya biar tidak terjadi? Nah, itu harus dilindungi. Pakai apa? Pakai helmet. Nah, itu namanya kesmas sebetulnya. Iya kan? Betul. Dan apalagi saat pandemi ini ya Bu, ini bisa jadi menjadi hikmah untuk ilmu kita sendiri, ilmu kesehatan masyarakat bagi anak-anak ini, anak-anak kita, anak FKM yang ini beberapa memang sebagian besar semester 2 Bu. Waktu itu di Uniska mulai perkuliahan di bulan Maret minggu kedua. Nah, pada saat Presiden mengumumkan kasus pandemi corona masuk di Indonesia tanggal 2 Maret ya Bu. Itu kita pada saat minggu pertama
masih belum ada apa-apa, masih berkuliah biasa, cuman kita belum sempat untuk tatap muka. Jadi mereka ini semester 2 baru menjalani perkuliahan sebagai mahasiswa 1 semester, kemudian di semester kedua qadarullahnya saat ini terjadi pandemi dan akhirnya mereka belajar dari rumah. Nah, kembali lagi tadi seperti yang Ibu sampaikan bahwa Kesmas ini pada saat Anda memutuskan untuk kuliah di FKM itu pandemi ini menjadi banyak sekali hikmahnya karena peran besar orang Kesmas sangat besar di pandemi ini ya Bu Ya, sebagai betul. betul karena bagaimana kan kita banyak tahu Bu ini di Kalimantan Selatan luar biasa kasusnya sangat tinggi juga dibandingkan padahal kasus temuan untuk Kalimantan itu pertama di Kaltim. Kaltim, kemudian Kalteng, Kalsel agak terlambat, tapi ternyata Kalsel justru yang paling tinggi kasusnya ketimbang Kalimantan yang lain, betul. Nah, ini mungkin PR besar kita semua ya orang Kesmas ya. Oke. Baik, saya lanjutkan kembali. Ini dari Bima GHFR underscore ya dari Muhammad Bima Gofur. Sebagai seorang yang nantinya akan mendapat gelar SKM, langkah-langkah apa saja yang perlu kita persiapkan biar kita nanti lulus mendapatkan gelar yang berkualitas dan unggul dan dapat berdampak baik bagi lingkungan sosial nantinya. Kemudian tipsnya apa saja Bu agar saya dapat pengalaman selama kuliah. Ini memang masih semester 2 Bu, mereka belum PBL memang. Oke, silakan Bu. Oke. Ya, kalau mahasiswa FKM di semester 1, S1 ya, S1 Kesmas S1, ya. Kalau di S1 Kesmas memang semester 1 masih ketemu mata kuliah yang masih umum ya. Mungkin masih ada pun pengantar Kesmas mungkin ya. Pengantar Kesmas ya. Dasar ilmu tapi sebetulnya masyarakat. Ya, atau dasar ilmu Kesmas ya. Atau mata kuliah yang namanya dasar ilmu Kesmas. Nah, dari situ sebetulnya kita sudah bisa lihat ya. Jadi tentang adanya vaksinasi, ya toh, mencegah, mengatasi stunting atau gizi buruk, itu sebetulnya bagian dari ilmu Kesmas. Kemudian mencegah orang hipertensi, tidak diabetes, itu bagian dari ilmu Kesmas. Jadi mencegah agar orang itu tidak sakit, ya, itu Kesmas terutama. Tapi juga nanti kalau Anda belajar di kalau sudah nanti meningkat lagi, Anda juga akan diajari bagaimana mengelola organisasi seperti puskesmas, klinik, rumah sakit, bagian dari ilmu Kesmas. Jadi ilmu Kesmas dalam rangka mencegah atau promotif itu juga ada di rumah sakit, yaitu tadi menyediakan apakah itu SDM-nya, baik itu tenaga terkait dengan pasien-pasien yang datang, umumnya berapa, dokter spesialisnya berapa, kemudian tenaga perawatnya berapa, ya, tenaga SKM-nya berapa yang ada di situ, itu dihitung, itu belajarnya di Kesmas. Jadi tentang manajemen rumah sakit, manajemen Kesmas itu nanti akan diajarkan di Kesmas. Karena kalau pengelolaan institusi pelayanan kesehatannya bagus, tentunya penanganan orang-orang yang sakit akan baik juga, kualitasnya pelayanannya baik, outcome-nya juga baik. Jadi artinya banyak orang yang sembuh, banyak orang yang keluar dari rumah sakit itu dalam keadaan kembali sehat, atau seminimal mungkin cacat yang bisa timbul akibat penyakit. Nah, itu bagian dari Kesmas. Kesehatan masyarakat. Ya, betul. Belajarnya di kesehatan masyarakat. Karena kita memang pendekatannya adalah pendekatan komunitas, kelompok, atau institusional. Gitu ya. Terus kemudian apa lagi ya? Ini biar belajar sukses. Ya, kalau biar belajar sukses tentunya pertama kali Anda harus baca buku panduannya. Nah, buku panduan pendidikan itu seringkali mahasiswa itu cuma
dilihat warnanya aja, bahkan kadang Covernya. warnanya aja nggak Nggak warnanya aja nggak tahu warnanya apa. Penting. Karena di situ mahasiswa harus tahu learning outcome atau capaian pembelajaran lulusan itu. Nah, dari situ kalau kita tahu capaian pembelajarannya apa, setiap akhir semester kita harus melakukan evaluasi. Saya ini sampai akhir semester 1 sudah bisa. Jadi tidak lagi Anda sekarang kan kalau pembelajaran sekarang bukan lagi saya tahu apa ya. Kalau saya tahu apa banyak di internet ini. betul. Ilmu Google. pengetahuan bisa cari sendiri, ya kan? Tapi yang Anda mungkin harus belajar, makanya kenapa Anda belajar formal, datang ke satu institusi pendidikan, ya, atau mungkin kalau misalnya belajar yang lain itu bisa juga melalui kursus, tapi ini secara formal Anda dalam pendidikan sarjana, itu ada capaian-capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan, dan di situ Anda juga sudah tahu dari setiap akhir semester itu saya harusnya sudah bisa. Nanti di semester 2 juga gitu. Oh, semester 2 saya sudah bisa apa ya sampai semester 2 ini. Nah, dengan membaca buku panduan itu, Anda sudah bisa tahu Anda harus bisa. Nah, kalau sampai ternyata Anda belum bisa terhadap apa yang sudah ditentukan di situ, nah berarti Anda harus melakukan evaluasi. Ini saya belum bisa nih, kayak gitu. Anda harus bisa merencanakan. Oh, berarti saya harus ikut ini. Berarti saya harus ambil ini. Berarti saya harus ulang ini. Begitu ya. Jadi agar sukses itu pertama masuk harus baca buku panduan. Nah, di buku panduan itu sudah jelas setiap semester itu berapa mata kuliahnya, iya kan? Terus Betul. kemudian nilainya yang harus dicapai agar bisa lulus dalam setiap program atau setiap akhir semester itu sudah ada ketentuannya, minimal nilai D-nya harus berapa, iya kan? Minimal berapa SKS yang boleh disyaratkan kalau kita mau lulus. Nilai E-nya enggak boleh ada, misalnya seperti itu. Atau minimal nilai C-nya harus berapa. Nah, itu semua ada. Sehingga pertama kali masuk, itu mahasiswa harus punya planning. Saya mau lulus tahun berapa? Kalau masuk tahun 2020, 2019 lah kemarin ya. Kemudian kan programnya kan 4 tahun ya Bu Farika ya? Betul, Bu. Yeah. Nah, 4 tahun kan berarti 2023 ya? 19, 20, 21, 22, 2022. Yeah. Nah, 2022 itu misalnya kalau di Uniska itu wisuda berapa kali, Bu? Ada berapa 2 kali. 2 kali. Bulan apa, Bu? Bulannya biasanya bulan Juli dan Desember. Juli sama Desember. Nah, sekarang kita mau rencanakan. Saya mau lulus bulan Juli. Nah, itu tinggal dibuat programnya, iya kan? Disusun Gantt chart-nya. Oh iya. Ya, terus kemudian nanti kalau mau lulus kita harus pelajari lagi. Ada syaratnya nggak selain lulus mata kuliah ini? Misalnya harus bahasa Inggrisnya berapa? Nah, itu juga disiapkan. Kemudian ada lagi misalnya syaratnya harus publikasi, misalnya ya Bu ya. Iya. Nah, itu juga disiapkan juga, sudah dicantumkan di situ. Jadi jangan sampai baru di semester 8 itu baru sadar. Betul. Ada yang belum terpenuhi gitu ya. Iya. Gitu ya. Jadi dari situ kita belajar ya. Betul. Jadi dari situ pun kita sudah belajar ilmu manajemen, gitu, Bu. Ya, betul. Ilmu manajemen, ya. Memanage waktu, kemudian kita merencanakan, dan kita punya target, gitu ya, Bu. Semester ini harus tahu apa, bisa apa, gitu ya, Bu. Akhirnya nanti pada saat kita lulus, kita harapkan menjadi sarjana yang berkualitas, yang sesuai dengan target capaian lulusan, gitu, Bu. Iya, lanjut lagi ini ada pertanyaan juga tadi barusan tentang ini Bu, untuk program doktoral itu apakah di UNER memiliki jangka waktu
waktu untuk bisa lulus, atau maksudnya apakah dia batas waktu kelulusannya, atau bagaimana untuk mahasiswa Oh S? iya, iya. Kalau di UNER berkaitan Oke, dengan doktor, itu oke. memang ketentuannya kan 3 tahun ya Bu ya. 3 tahun. Tahun. Tapi menurut SNDIKI Oke. paling lama 7 tahun kan pendidikan dokter itu kan. Mm-mm. Termasuk S1. S1 itu kan eh, tepat waktu 4 tahun. Tapi Oke. paling lama 7 tahun. Ya, kalau Ya, kalau S3 tepat waktu 3 tahun, paling lama 7. Ya, 5 tahun. sama. Eh, ya, 7 tahun Bu. Oh, 7 tahun, oke. 7 Wah, tahun lama ya. juga ya. Iya, 7 tahun. Saya Betul. itu sama antara S1 sama S3 terkait Oke. sama waktu studi. Tapi kalau Hmm, tepat 3 tahun Bu. oke, Jadi oke. tahun biasanya kalau di UNER itu sudah lewat Hmm, 3 tahun ya. Itu mesti oke. terus nanti ada dapat surat cinta. Jadi kalau belum lulus itu nanti akan ya Itu, disurati Masya Allah. sampai ya baik oleh fakultas maupun oleh universitas. Ya, Oh, oke. dan ini ya saya tanya sama KPS-nya. Kalau Mm-mm. mau sukses sekolah S3 apa ya? Oh, kalau mau sukses sekolah S3 itu Mm-mm. sebelum sekolah harus sudah punya proposal. Proposal. Ya, jadi harus sudah punya proposalnya sehingga itu biasanya Sebagai nah saya guidance juga nanti kita ya mau penelitian betul. apa, betul. Ya, Oke. saya juga lihat mengamati dulu waktu saya sekolah S3 itu Oke. teman-teman yang tepat waktu ya. Kebetulan waktu itu Oke. saya nggak tepat waktu karena berkaitan dengan pengumpulan datanya yang lama. Saya ngumpulin data. Oke. Tapi lihat teman-teman yang tepat waktu dengan pengumpulan datanya nggak lama itu memang Mm-mm. kita harus siap proposalnya. Jadi Oh, sebelum oke, masuk oke, oke. sudah ya. Hmm. Jadi Kalau 3 tahun. untuk, oke, Ibu, ini dari saya mungkin ya. Kalau untuk kriteria proposal sendiri yang 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 menjadi penilaian untuk di UNER itu ada tergantung promotornya, atau memang dari FKM sendiri tuh punya paling tidak seperti ini standar untuk proposal begitu, atau langsung dari promotornya? Biasanya nanti kan ada yang by course, ada by riset ya. Kita mulai Oke, 2 tahun ini ada oke. course by riset. Jadi prinsipnya pada S3 itu ini ada temuan baru. Ada temuan baru. Oh, ada Ya, temuan yang baru. Oke. itu ya. Kalau yang lain ya standar lah normal ya. Maksudnya harus lulus semester 1, semester 2 apa gitu. Oh ya. Tapi terkait proposal biasanya dan biasanya memang banyak lamanya itu Oh, ya oke. banyak risetnya lah di riset apakah itu proposal terutama tahap proposal. Jadi karena Betul. terkait temuan baru Oh, ya. oke, oke. Kalau kondisi saat pandemi ini strategis juga sebenarnya melakukan riset ya. Iya, mengambil yang by riset gitu ya. By Ya, riset ya. Oke. iya, Dan iya betul. tema proposal kita juga terkait dengan COVID juga bisa jadi lebih ini ya Bu, maksudnya um, Betul. menarik bagi Lebih, kita dan ya, bermanfaat untuk ini. iya betul. Karena COVID ini kan penyakit baru ya Bu ya. Betul, Terus oke. masih banyak apa ya pengetahuan-pengetahuan yang harus ditemukan lah. Harus benar. Yang terkait COVID ini seperti Oke. apa? Iya. Jadi Betul, banyak manfaatnya lah Bu. betul, oke. Ya, Ya sekarang aja ah, kita lihat apa oke. eh, apa cara penularannya yang begitu Iya, cepat, benar. sekali. Nah, ini kan berkaitan dengan karakteristik virusnya seperti apa sih, ya toh? Oke. Kemudian kondisi apa yang menyebabkan orang mudah tertular, kan ada yang menyatakan yaitu ada komorbid dan sebagainya, ada yang menyatakan Oke.
berdasarkan usia ya toh. Komorbid Tapi ya. ya berbeda-beda juga. Kalau di luar negeri rata-rata 60 tahun ke atas. Ternyata di Indonesia 50 tahun ke atas. Betul. Berarti banyak hal-hal yang baru yang harus kita pelajari, temukan ya, pengetahuan, kita bisa menjadi bahan pelajaran. Ya, betul. Selanjutnya ini loh yang untuk S1 itu penting juga ini. Saya benar. Lupa. Ini selama sekolah itu mungkin bisa ikut seperti uji kompetensi. Betul, UKOM ya. Apapun. Jadi misalnya ya, ternyata memerlukan ini syarat untuk bekerja di industri kan sertifikat STR. Untuk di Perkes itu kalau mau kerja di industri. Betul. Nah, itu ambil aja. Karena kita nggak tahu nanti meskipun kita bukan peminatan AK3 ya. Bukan peminatan AK3. Tapi ambil saja. Karena kita nggak tahu nanti kalau lulus kita mau kerja di mana. Iya kan? Betul. Terus sertifikat misalnya melakukan ini menghitung misalnya risiko, analisis risiko. Analisis risiko. Analisis risiko. Ya, ikut aja. Nggak tahu nanti kita bekerjanya gimana ya. Benar, betul. Kadang-kadang untuk mengikuti seminar-seminar tuh sebenarnya sudah banyak ya, alhamdulillah. Tapi kadang kalau tidak diwajibkan, kadang mahasiswa juga ini harus terlahir dari diri kita sendiri ya, karena memang kita membutuhkan itu nanti ke depannya. Mohon izin, ini ada lagi kompetensi Kesmas itu kan memang masih di pending dulu kan. Iya benar. Ya silakan pertanyaan. Ini dari Konita Aisyah Setiawan. Bagaimana kalau kita ingin lanjut S2 tetapi kita dari luar keilmuan, maksudnya S1-nya bukan SKM. S1-nya bukan SKM ya. Jadi gini, memang kan ada program yang sudah linear ya Bu ya. Betul. Jadi sesuai bidang ilmunya SKM, kemudian ambil 2 S2 Kesmas gitu kan. Tapi ada juga yang non linear, misalnya dari dokter gigi, tapi dia sebetulnya masih kesehatan. Bahkan ada yang bukan sama sekali misalnya insinyur, tapi dia pengen ambil S2 K3 gitu kan. Ada programnya Bu, namanya bridging program atau matrikulasi, iya. Jadi kalau bridging program itu lintas jadi misalnya dari vokasi masuk ke akademik gitu kan. Kalau yang bridging program gitu. Tapi kalau ini masih sama-sama akademiknya, tapi dia mungkin dari teknik misalnya mau masuk S2 K3 gitu kan. Itu ada matrikulasi. Iya. Dan informasi tentang matrikulasi sudah ada di website PMB. Ya. Baik, kemudian dari Sania_Nia, Bu, apakah benar induk kesehatan masyarakat itu adalah peminatan epidemiologi dan biostatistik? Iya. Jadi dulu memang ada kayak ini ya. Sebetulnya dulu itu ada 4 ya katanya. Epidemiologi, biostatistik, kemudian kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja itu jadi 1, kemudian promosi kesehatan, dan yang terakhir itu ini gizi ya? Bukan gizi. Bukan. Ini health promotion. AKK. Ya, health administration gitu. Health administration sama promotion health itu jadi 1 gitu ya. Kemudian berikutnya itu kesehatan reproduksi itu apa? Nah, 3 itu memang. 3 itu ya. 3 cabang keilmuan utamanya di Kesmas. Betul. Tapi kan kemudian akhirnya berkembang ya, namanya ilmu epidemiologi sendiri, terus biostatistik sendiri,
Sekarang bahkan lagi health population ya. Pada pendudukan gitu, Bu. Ya, kalau Ya. di center-center di luar negeri kan ada sendiri udah tentang population ini, tentang health population. Ada sendiri. Iya. Health gitu kan. Kemudian ini apa namanya untuk beasiswa ini Bu, pertanyaan dari siapa Amar tadi, kalau saya dilihat di komentar ini tadi mengenai beasiswa, apakah ada untuk program S2 dan S3 di UNER katanya gitu. Kalau beasiswa itu sebetulnya kita ada beasiswa untuk S1 itu untuk yang ini, untuk teman-teman yang berasal dari keluarga tidak mampu. Untuk S1 tadi. Kalau S2, S3 nggak ada. S2, S3 nggak ada, tapi S2, S3 itu kan ada beasiswa LPDP. LPDP. Ya, dalam negeri. Terus ada beasiswa BUDN. Oh, BUDN ya. Dulu namanya BUDN, sekarang namanya apa ya? Saya kemarin tuh lupa. Banyak sekarang ganti-ganti kan nama badan pemberi, betul. Iya. Tapi yang jelas sekarang saya dengar mau dijadikan satu, jadi LPDP ya. Oh, itu yang dari Kementerian Keuangan langsung itu ya, Bu? Ya, yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Tapi kalau UNER sendiri untuk 2S3 kita tidak menyediakan dana untuk yang beasiswa untuk teman-teman yang dari luar UNER. Jadi yang sekarang UNER menyediakan beasiswa untuk dosen UNER sendiri sih. Oh, iya. Tapi jangan khawatir, beasiswa banyak, LPDP itu banyak sekali. Dan LPDP itu mensyaratkan program studinya. Ada program tertentu harus A ya, kalau nggak salah ya. Akreditasinya. Ya, akreditasinya A. Dan kita di UNER akreditasinya S2-nya sudah A. Wah, Masya Allah. Masya Allah. Ibu, ini mumpung ingat nanti lupa tentang akreditasi, kami mohon doanya FKM Uniska reakreditasi tahun ini. Insya Allah kita upload di bulan Juli, Agustus, Juli Agustus, dan karena masa akreditasi kita berakhir di bulan Maret 2021. Iya. Berarti mulai disiapkan ya. Betul, jadi kita rapat-rapat, ada offline, online-nya juga. Jadi betul, pemberitahuannya kan 1 tahun sebelum berakhir, kemarin di bulan Maret, kita dapat surat cinta juga. Ayo silakan diusulkan kembali. Awalnya kita berpikir, oh mungkin sama dengan Ban PT, ternyata LAM PT KES punya kebijakan sendiri. Baiklah, mudah-mudahan ada hikmahnya gitu kan, tidak lain untuk kemajuan dari FKM Uniska sendiri gitu. Jadi mohon doanya Bu, supaya mudah-mudahan lancar. Kemarin prodi S1-nya. Kenapa Bu? Prodi S1 Kesmasnya kemarin akreditasinya apa? B, baik sekali. Baik sekali, 302 atau 320 gitu waktu itu poinnya. Kita sih tidak berharap yang bagaimana, mempertahankan saja dulu yang penting Bu. Mempertahankan karena ini kan menggunakan 9 kriteria. Jadi ada luaran dan capaiannya itu yang kita harus inikan, dan kemudian hanya 2 dokumen laporan evaluasi diri dan dokumen kinerja. Nah, ini sedikit mohon maaf di luar dari tema ya, tapi mumpung ingat tentang akreditasi. Sukses ya Bu, mudah-mudahan akreditasinya jalan lancar dan ya bisa, bahkan mungkin harus meningkat ya. Amin, semoga makanya kita perlu sekali support dari dari FKM di luar Uniska, kemudian dari teman-teman terutama mahasiswa kan Bu, mahasiswa, alumni, dan terutama dosen
Nggih. Kemudian ini juga Bu ada pertanyaan mengenai apa tadi ya? Ini kan ada berbagai macam sumber nih, ada langsung dari WA, terus ada juga yang sudah mengumpulkan. Ini tadi sudah, kemudian tentang apa lagi? Maaf. Oh iya, tadi ada yang bertanya Ibu Neti tentang batas usia, Bu. Kalau untuk program doktor, ada batas maksimum usia tidak? Kalau sekolah itu nggak ada batas umum batas usia. Kalau sekolah Benar. ya, beasiswa Nggih, yang ada batas usia itu, Bu. betul, Iya, karena ya dibatasi. beasiswanya terbatas, yang berminat banyak. Akhirnya Oke. dibuat kriteria umur. Oh, Tapi kalau sekolah betul. itu nggak ada batas usia. Betul. Iya, Nggih, nggih. usia Iya, berapapun iya. boleh. Oh Iya. iya. Nah, ini pertanyaan juga Bu tentang PBL. Nah, PBL ini kan merupakan kekhasan juga di Kesmas ya. Kan Iya. kalau di ilmu lain mereka kenal mungkin KKN, magang, sama ya general semua ada. Nah, PBL ini kekhususan di Kesmas punya 3 kegiatan ya Bu, PBL 1, 2, 3. Nah, di saat pandemi seperti ini, seperti apa PBL untuk di FKM UNER? Oke, silakan. Ini juga kemarin, aduh pertanyaannya memang banyak berkaitan dengan ini ya, situasi pandemi. Oke. Karena memang kita semua baru belajar ya kan. Karena ini kan Wah, baru ya, pengalaman baru. benar. Ibu monggo dilanjutkan yang tentang PBL seperti Oh, apa PBL. strategi kita, Iya. betul strategi kita karena untuk kita memang seperti biasa kan berisiko sekali. Nah, tapi apa gimana caranya? Monggo Bu. Ya, jadi kemarin kita juga sempat rapatkan ya terkait dengan persiapan untuk semester depan ini. Kita kemarin sih memutuskan untuk proses pembelajaran yang sifatnya bisa in class itu kita lakukan WFH. Jadi secara online ya, namanya WFH daring. Nah, terus yang bentuk praktek-praktek itu kita mundurkan. Mestinya dilaksanakan di semester ini, kemudian kita mundurkan di akhir semester dasar. PBM-nya nanti dilaksanakan di semester maaf, PBL-nya ya dilaksanakan di semester dasar. Biasanya sih kita lakukan di Juli ini, tetapi karena ya ini tadi situasinya masih belum memungkinkan dan puskesmas juga mesti belum bisa menerima. Iya, pemerintah daerah juga mesti belum bisa menerima adanya pergerakan orang masuk itu ya. Betul. Oke. Kita memutuskan untuk memundurkan pelaksanaan PPL ini di akhir semester seperti itu. Jadi tidak masalah ya, kita lebih baik kita berkorban demi keselamatan kita semua, Bu. Dan ini juga terkait dengan kebijakan dan aturan dari institusi juga, betul. Ini ada bertanya dari Ahmad Rizal Zin gitu ya, Rizal sebenarnya teman saya. Ibu mungkin tidak untuk program S3 membuka kelas blok, mungkin semacam ini Bu, misalnya ada beberapa dosen dari Uniska atau dari universitas lain, kemudian dengan jumlah peserta tertentu bisa kuliah program kelas blok gitu ceritanya. Gimana Bu kalau di UNER? Iya. Jadi kalau kami beberapa kali pengalaman memang sudah pernah ada kelas khusus yang seperti itu dulu pernah dari NTT, pernah dari Makassar, dulu pertama kali pernah dari Gorontalo. Jadi kalau memang ada beberapa orang gitu ya bisa dilaksanakan seperti itu. Dan tetap jawabnya ya mengikuti tes yang biasanya ya, tes yang ada. Terus nanti kalau apa itu? Apakah mandiri? Ya. Apakah itu harus melalui semacam perjanjian kerjasama terlebih dahulu, misalnya ada MOU dari institusinya ke FKM UNER? Enggak ada juga, enggak apa-apa. Kemarin kayaknya ada yang terakhir itu, iya. Karena kan memang perlakuannya sama, atau SPP-nya sama. Nah, ya, hanya pelaksanaannya di sini secara blok
seperti itu, ya kan? Oh, nggih. Kayak, ya kemarin tuh sepertinya nggak pakai ya, terakhir itu nggak pakai MOU sendiri, iya. Oh, Karena kita nggih. juga melakukan tesnya juga normal ya, maksudnya Oh, ikut melalui reguler jalur nggih. jalur Hanya ini. nanti hanya nanti pada saat teknis di lapangan, misalnya contoh di Uniska ada 10 dosen misalnya. Nah, itu bisa kita Ya, punya diterima kelas. semua ya, misalnya diterima Oh, semua gitu ya. betul betul. Nah, Penerimaannya itu dulu ya yang ya, di ini kan benar-benar. Ibu kalau untuk penerimaan sendiri, ini juga ada pertanyaan dari teman saya, apakah kemampuan berbahasa Inggris juga diutamakan? jadi ada beberapa penilaian memang Bu di tes masuk itu. Jadi Nggih, tidak hanya tes kemampuan umum, tapi ada juga bahasa Inggris ya, tes bahasa betul. Inggris. IELTS Terus atau TOEFL ya. kemudian Oke. ya tes bahasa Inggris atau TOEFL. Terus kemudian wawancara. Wawancara itu melihat Oke. kesiapannya dari aspek ya selain kemampuan, tapi terutama Oke. wawancara itu melihat ini Bu, dukungan keluarga, Oh, terus dukungan benar. sosial, dukungan Oke. institusi. Jadi lebih melihat ke arah ini ya, ke arah kesiapan mahasiswa tersebut untuk menyelesaikan studinya. Bisa selesai apa enggak nih mahasiswa ini Oke, kalau gitu. benar benar benar. Jadi, proposalnya udah siap belum? Ada apa enggak ya? Terus kemudian dukungan finansial bagaimana? Keluarga beasiswa dari mana? Kemudian keluarga seperti apa? Institusi apakah? Oke. Iya, dari Oke, situ oke. Betul betul. pertanyaan-pertanyaan yang kita akhirnya menilai seperti itu. Kemudian nanti Iya. nilai itu akan dijadikan satu dengan nilai tulis. Nah, akhirnya keluar skornya. Dari skor itu dia masuk ke Inggris tapi Oke, betul. atau tidak. Oh iya, berarti memang tidak ada salahnya ya, karena ini tujuannya kan untuk meningkatkan kemampuan diri atau kualitas diri, nggih Bu. Jadi bagi kita yang ingin melanjut program S3, S2 atau S3, tidak ada salah kita juga meningkatkan kemampuan dalam berbahasa Inggris, supaya juga memang itu memang yang kita rasakan ya Bu, kalau pada saat S2 sih yang saya rasakan, saya belum S3 juga ini Bu, belum ada jalan, belum ada rezekinya, mudah-mudahan lah kalau Mudah-mudahan misalnya nanti iya segera apa Bu Farika. amin, ini Bu, mudah-mudahan apa pada saat kita mencari literatur, kemudian kalau tugas-tugas ini ya Bu, mencari jurnal akan sangat memudahkan kalau kita memiliki kemampuan bahasa Inggris. Kemudian ini teman-teman ada lagi yang nggak tanya ya. Nah kalau misalnya ini Bu, mohon maaf tadi saya juga mendapatkan CV dari Ibu. Ini kalau saya lihat fokus Ibu lebih banyak kepada tobacco control, nggih. Jadi bagaimana tentang perilaku merokok pada tenaga medis, Bu, health professional gitu ya. Terus dan memang kalau kita hubungkan dengan kondisi pandemi juga smoking ini sangat tinggi sekali ya Bu faktor risikonya. Nah ini sebagai apa namanya, karena Ibu juga penggerak dalam organisasi profesi, kemudian juga bergerak di bidang tobacco control. Nah mungkin Ibu bisa apa namanya menyampaikan kepada teman-teman di sini seperti apa risiko smoking yang mungkin bisa saja ya dari teman-teman kita mungkin masih belum bisa meninggalkan kebiasaannya Bu, karena ini memang faktor yang ya dibilang sebenarnya sih bisa kalau bagi kita yang nggak merokok ya Bu, tapi kalau bagi mereka yang sudah melakukan ini agak sulit gitu rasanya. Silakan Bu, monggo. Ya, terima kasih Bu Farika mengingatkan kita semua ya pertanyaannya ini. Jadi betul ini apa namanya, paparan asap rokok itu berpengaruh terhadap kejadiannya kemungkinan risiko tertular COVID ini ya, terutama Betul. ini. Jadi bagus sekali Bu pertanyaannya. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Pertama, adanya nikotin pada tembakau itu ternyata
berpengaruh terhadap imun kita. Jadi dia bisa mensupresi imun kita. Ya, sehingga memudahkan orang itu menjadi tertular agent infeksius, termasuk virus. Kemudian secara ya, kemudian secara barrier adaptif ya, pada orang yang merokok itu menyebabkan bulu getar yang ada pada saluran pernapasan itu menjadi fleksibel, lumpuh. Oh, oke. Yang berbahaya bagi tubuh yang merupakan benda asing bagi tubuh yang masuk melalui saluran pernapasan itu, sehingga tubuh tidak mampu untuk mengeluarkannya. Nah, sebenarnya apakah itu agent infeksius atau bahan berbahaya lainnya sehingga masuk akhirnya ke dalam tubuh sampai ke alveolus sehingga bisa menimbulkan infeksi. Kemudian yang kedua berkaitan dengan COVID ini khas sekali berkaitan dengan COVID ini kan COVID-19 atau virus SARS-CoV-2 ini mempunyai reseptor yang disebut dengan angiotensin converting enzyme 2 yang mana CE2 ini berdasarkan hasil riset ternyata 40-50% lebih banyak tidak rokok. Oh, Masya Allah. Ya, sehingga memudahkan virus ini menempel pada tubuh kita. Sementara itu juga kita tahu kalau ACE2 itu tidak hanya ada pada saluran pernapasan, tapi ternyata dia juga ada pada dinding pembuluh darah. Kemudian di reseptor itu juga ada pada usus. Reseptor itu juga ada pada ginjal. Makanya kenapa manifestasi dari penyakit COVID ini sebetulnya tidak hanya pada saluran pernapasan, tapi dia juga bisa menimbulkan gangguan pada pembuluh darah yang disebut dengan endokrinis. Bisa juga keluhan orangnya diare, karena di usus. Bisa juga keluhan pada gangguan pada ginjal. Jadi banyak manifestasinya, sehingga dia bisa mempermudah penularan itu. Kemudian yang ketiga, mekanismenya yang ketiga itu, orang kalau merokok kan tangannya mesti nempel di mulut kan Bu? Betul. Merokok cuci tangan dulu. Ya toh? Nah, itu jadi penularan toh. Itu. Kemudian keempat. Nah, keempat ini berkaitan dengan penyakit penyerta. Kita sudah tahu banyak aplikasinya, meskipun tidak sebanyak ilmu-ilmu lain yang sudah berkembang ya, atau penyakit lain yang sudah berkembang. Itu ternyata pada orang-orang dengan penyakit penyerta itu lebih mudah juga terinfeksi. Seperti kanker, seperti diabetes mellitus, hipertensi, stroke, penyakit ginjal kronis, itu dia lebih mudah terinfeksi Bu. Terus ada pada penyakit gangguan saluran pernapasan ya, asma, itu juga ternyata lebih mudah terinfeksi. Nah, penyakit-penyakit ini, penyerta ini kan sebetulnya penyakit tidak menular ya, yang banyak berkaitan dengan paparan asma. Jadi itu secara tidak langsung ya Bu ya. Jadi jadi efek kronis dari merokok tersebut menyebabkan penyakit penyerta tadi yang bukan penyakit tidak menular yang ternyata menjadi komorbid pada infeksi COVID ini. Jadi orang-orang dengan penyakit penyerta itu lebih mudah terinfeksi COVID-19. Dan kalau dia sudah sakit ya, perjalanan penyakitnya itu ternyata pada orang-orang dengan komorbid ini beresiko untuk mengalami outcome yang lebih buruk. Jadi kemudian nanti dia perlu ventilator, perlu masuk ICU, kemudian menimbulkan kematian. Itu lebih banyak ditemukan pada orang-orang yang merokok. Makanya sebetulnya kalau kita lihat ya, pada pandemi COVID-19, ini sebetulnya kita tidak hanya mengalami pandemi COVID-19, tapi kita juga mengalami pandemi penyakit tidak menular. Iya toh? Kita juga mengalami pandemi merokok sebetulnya. Jadi di Indonesia ini sebetulnya kita mengalami nggak hanya di Indonesia ya, di banyak negara kita sebetulnya semua negara. Iya, trio pandemi ya, atau triple pandemi. Pandemi. Iya. Dan ini mungkin menjadi titik balik bagi kita ya untuk yaitu tadi memperhatikan perilaku hidup sehat dan bersih. Yang sebetulnya sudah
didengung-dengungkan sejak lama ya, tapi kita semua kayaknya mengabaikan itu semua. Nah, dengan adanya COVID-19 ini, kayaknya kita harus kita harus gaungkan tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Dan ini perannya sarjana kesehatan masyarakat, Betul. kesehatan masyarakat, dokter pendidikan kesehatan masyarakat. Bagaimana caranya masyarakat ini bisa mau melakukan PHBS ini. Apalagi kita sekarang mulai digaungkan adanya normal baru ya. New normal. Normal baru atau norm baru. Terus kita mulai menyampaikan kalau harus menunggu vaksin yang sampai 2 tahun. Itu rasanya tidak mungkin kalau harus terus di rumah, ya kan? Makanya perilaku hidup sehat ini kuncinya. Selain tentunya imunitas, meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, perilaku hidup sehat, kemudian memutus rantai penularan dengan yaitu tadi cuci tangan pakai sabun, kemudian masker, jaga jarak, dan yaitu tadi berhenti merokok. Waktunya berhenti merokok, Bu Farika. Benar. Ya, itu timingnya tepat, nggih. Nah, betul, bisa memutus COVID. Benar. Bisa menyebabkan prevalensi. Nggih. Berbicara tentang tobacco control memang nggak bisa cuman saat ini saja ya Bu, maksud saya momennya ini memang sangat tepat dan kemudian kita bisa insya Allah lah untuk tobacco control nanti kita bisa libatkan anak BEM untuk mengundang Ibu lah, ini lebih banyak lagi yang bisa kita tanyakan ya kan Bu, tentang banyak ini karena dari mulai remaja kan, dari mulai anak usia sekolah di Indonesia kan sudah SD saja dia sudah mengenal karena gencarnya iklan, kemudian pengaruh pergaulan Bu, luar biasa. Nanti kita bahas lebih panjang Nah, ini ada juga ya, kalau untuk ini Bu mungkin bisa jadi karena waktunya juga saya ini ajukan pertanyaan terakhir mengenai mengenai pengalaman Ibu yang berkesan selama Ibu melakukan penelitian. Nah, itu apa namanya yang mungkin seperti apa temuan apa yang mungkin yang tadi ya tentang tobacco itu ya atau yang tentang seperti apa nggih. Terus kemudian ada lagi nih lanjutannya di bawah. Karena ini kan juga mahasiswa tugas akhir kan juga sedang berlangsung nih. Mereka yang melaksanakan penelitian atau penulisan skripsi apa namanya pada saat Ibu melaksanakan tanggung jawab sebagai pembimbing, ada tidak mahasiswa yang tidak lulus gitu, yang mungkin entah kenapa ya kan berbagai macam ya karakteristik dari mahasiswa nggih, monggo Bu. Iya, terima kasih Bu Farika. Pertanyaannya ini ya, apa namanya, mantap nih. Iya. Kalau penelitian ya banyak ini ya banyak apa namanya, kesannya banyak kesannya. Seringkali gini kita itu banyak kebijakan-kebijakan yang tidak based on evidence. Nah itu penting makanya kenapa kita harus sampaikan dan ini kita harus advokasi dan juga bahwa evidence itu menjadi penting. Berdasarkan riset, berdasarkan survei yang harus kita gunakan untuk membuat suatu kebijakan evidence-based health policy. Policy di bidang kesehatan yang berbasis evidence itu menjadi penting. Sehingga makanya kenapa riset itu harus dilakukan. Dan penting untuk dilakukan karena dari hasil risetlah kita bisa menggunakan data-data tersebut untuk melakukan advokasi kepada penentu kebijakan. Kepada apakah itu parlemen, ataukah itu eksekutif ya, sehingga mereka juga bisa mengambil keputusan secara pasti. Jadi tidak berdasarkan teori saja, tapi based on evidence yang ada di dalam masyarakat.
Makanya kenapa kalau penelitian itu ya saya mesti banyak ininya, banyak terkesannya ya. Dan seringkali gini, banyak hal-hal yang menurut kita itu eh, asumsi kita seperti ini, tapi ternyata faktanya datanya itu secara berbeda. Ya itu, yang makanya kenapa penelitian itu menjadi penting. Karena membuktikan itu tadi, antara asumsi kita kan hanya melihat secara teori saja. Tapi ternyata di lapangan pada waktu kita mengumpulkan datanya menunjukkan hal yang lain. Makanya sampaikan tadi dari awal sebagai pengantar, evidence dari hasil riset itu menjadi penting, bisa kita gunakan untuk melakukan itu. Dan banyak penelitian-penelitian yang seringkali kita tidak terduga ya. Dan saya sering juga baca-baca hasil penelitiannya dari teman-teman kolega baik di dalam maupun luar negeri, yang kadang itu sepele ya, tapi ternyata itu juga kita nggak pernah punya buktinya. Nah, evidence-nya di masyarakat kita itu seperti apa? Apakah sama dengan evidence-nya di tempat lain? Nah, itulah makanya kenapa pada waktu tahun lalu saya diajak oleh kolega di Australia untuk melaksanakan penelitian yang sama, tapi di 11 negara. Karena kita juga pengen tahu dengan kuesioner yang sama itu apa hasilnya. Ya. Kemudian berikutnya tadi Bu berkaitan tentang bimbingan mahasiswa pembimbing. Ada itu, saya punya bimbingan yang lama. Bahkan ada yang akhirnya sampai sekarang nggak lulus, udah lama sih ya, nggak lulus ya. Terus akhirnya karena dia sudah kerja, sudah posisinya sudah bagus, tapi karena nggak ada waktu, padahal saya sudah beritahu, sayang ini Anda cuma tinggal sedikit, langkah sedikit, tapi saya punya waktu, nggak dapat izin. Tapi memang secara posisi di pekerjaannya dia bagus, karirnya bagus. Tapi ya bagaimana lagi, saya nggak bisa memaksa ya. Tapi akhirnya dia memutuskan untuk yaitu tadi putus sekolahnya, dia ambil karirnya. Ada itu yang seperti itu, satu orang. Terus yang lambat atau lama nggak lulus-lulus ya, tapi ya juga nggak banyak. Yang pertama itu biasanya gini, masalahnya itu dia menikah. Ini yang putri ya, mahasiswi. Dia karena menikah, terus udah menikah punya anak, akhirnya lama nggak lulus ya. Setahun baru datang lagi. Ada yang 2 tahun baru datang lagi. Tapi saya sangat salut pada mereka yang mau kembali. Iya. Jadi mau kembali lagi dan mau meneruskan dan akhirnya puas sekali saya bisa. Masya Allah. Iya. Terus kemudian ada yang masalah jaga neneknya karena neneknya sendiri dia harus menunggu. Sebetulnya dia di Surabaya, tapi karena neneknya di luar kota dia harus menunggu. Tapi nggak apa-apa, itu kan masalah ini ya, bukan masalah yang karena dirinya gitu. Tapi karena dia harus mementingkan orang lain. Menurut saya bagus. Ya. Betul. Akhirnya dia kembali lagi, tapi tetap saya kontak terus, meskipun nggak ini, saya kontak gimana sekarang, seperti apa kondisinya, sehingga tidak ya. Masya Allah. Jadi ya seperti itulah mahasiswa itu ya gitu, ada yang cepat, ada yang masih istilahnya sebetulnya juga mampu. Pada prinsipnya semua mampu. Cuma ya itu tadi karena ada yang hambatan, dia harus bantu keluarganya, atau dia harus itu menikah, punya anak. Tapi semua itu menurut saya sesuatu yang positif, yang baik. Yang penting dia ada semangat untuk tetap meneruskan. Ya, itu Bu. Yang semangat meneruskan itu loh Bu, yang penting. Ada yang nggak ada semangat untuk meneruskan, ya ada, yaitu tadi sampai keluar. Saya eman, tapi saya pikir dia punya masa depan yang artinya ya memang dia harus korbankan ini, tapi untuk sesuatu yang
baik juga. Nggih, betul. Masya Allah ya. Jadi tugas seorang dosen itu ternyata kompleks sekali, nggih Bu. Betul. Sampai kita Ya. Kadang jadi ini, kalau teman-teman tuh malah ada jadi curhatan, curhatan siswanya. Ya. Tapi baik itu ya, dia curhat sama dosennya, dikasihkan solusi. Dan di kita itu KPS S3 terutama di itu orangnya juga baik, dia mau menerima keluhan dari siswa gitu. Terus ya rata-rata baik lah dosennya. Kalau ada 1-2 yang nggak baik ya wajar ya. Manusiawi ya. Manusiawi ya. Namanya kita hidup, masa kita ketemu orang baik terus kan ya. Jadi nggak ada kata sabar nantinya yang Ibu. Betul, bisa belajar kan. Iya betul. Di sini di kolom komentar ini ada satu pertanyaan dari, agak sulit ya membacanya. Izin bertanya Ibu, berkaitan dengan prodi dan materi K3L di FKM UNER, apakah ada studi bersama dengan Fakultas Teknik seperti teknik perkapalan ataupun metalurgi? Ya, ini sebetulnya kalau kuliah bersama itu belum ada, tapi mungkin yang ada itu kita manggil dosen tersebut untuk kasih kuliah. Iya. Tapi dengan dosen tamu. Iya, enggak dosen tamu, tapi masuk tim teaching. Iya. Oke. Kuliah tersebut. Terus kemudian kita juga punya staff inbound dari luar negeri ya. Terus kita punya profesor juga dari luar negeri. Kita masukkan juga di tim teaching. Jadi itu bisa masuk ini ya Bu, profesor visiting profesor. Ya, Masya Allah. Jadi kita ada profesor, ada profesorship ya, ada yaitu ada pendanaannya untuk mengundang profesor dari luar negeri. Jadi, apakah dia masuk tim teaching ataukah dia memberikan kuliah tamu. Dan depannya kayaknya ya Bu, dengan adanya COVID-19 ya, ini COVID-19 juga berkah ya mungkin ya, saya melihat ini mungkin kita bisa mengadakan yaitu jadi mungkin ada kuliah di sini juga bisa diikuti oleh mahasiswa di luar. Benar. Dan kalau ada kerjasama di sini juga bisa kita juga ikutkan teman-teman dari universitas. Betul. Nggih, mohon izin kalau ada kesempatan FKM Uniska bisa ikut join juga nggih Bu. Ya, nanti kita share ke mahasiswa nggih. Karena YouTube juga alhamdulillah kan media sekarang sangat terfasilitasi ya. Kalaupun kita tidak bisa join melalui misalnya Zoom, kita bisa mengikuti live-nya di YouTube dan itu masih ada rekam jejaknya nggih Bu. Iya, betul. Iya, betul. Mungkin karena ini waktunya juga sudah ini. Yang dibahas oleh AIP, ya. Oh iya benar. Jadi kayak university ya benar-benar universe ya. Betul, benar ya. Oh ya, kami kenapa juga memutuskan untuk meminta Ibu juga salah satunya karena kita berada di bawah regional tengah untuk Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Kesehatan Masyarakat AFTKMI dan kita alhamdulillah sangat bersyukurlah dengan kesempatan yang hari ini kita bisa dapatkan. Mungkin closing statement dari Ibu, pesan-pesannya kepada teman-teman yang sekarang memang ini view-nya sudah berkurang, akan tetapi ini kita akan ini kan Bu, akan kita edit dan kemudian kita akan masukkan ke YouTube juga. Silakan Bu, monggo. Jadi terkait dengan tadi temanya kan bagaimana hasil ya. Betul. Menempuh pendidikan di FKM. Ya pertama kalau untuk S1 yaitu tadi siapkan S1, S2 maupun S3 sama, siapkan planningnya. Betul. Jadwalnya, jangan lupa baca buku panduannya dan komunikasi dengan KPS maupun dosen pembimbing. Jadi segera susun rencana studinya. Kemudian khusus untuk S3, keberhasilannya itu juga dipengaruhi oleh kesiapan dari profesor.
Oh, baik, itu mungkin yang perlu disiapkan mulai Nggih. dari sekarang. Dan dalam situasi pandemi ini kita ada program dokter berbasis mungkin bisa menjadi peluang ya. Betul. Lanjutkan untuk melanjutkan pendidikan S3. Jadi tidak ada halangan lah. Betul. Oke. Dan apa namanya fasilitas ini semoga mampu kita manfaatkan Bu, karena fasilitas banyak akan tetapi dari individu kitanya ini lagi yang tinggal kita motivasi, kita gerakan untuk bisa sukses berpendidikan. Karena tentu berbeda orang yang memiliki pendidikan dan orang yang tidak memiliki pendidikan, Bu, terutama pendidikan formal. Meskipun memang tidak menutup kemungkinan mereka yang tidak berpendidikan formal tidak tahu, tetapi dengan kita mengikuti pendidikan formal, tentu itu bisa menjadikan kedudukan kita juga di masyarakat itu berbeda dengan masyarakat biasa, Bu. Bukan untuk kesombongan atau apa sih namanya level, tapi itu akan membawa kepada adabnya kita, Ibu, dalam kita berperilaku, dalam kita bersosialisasi, itu kan tentu ada perbedaan. Dan saya sangat merasa sekali ketika bicara dengan Ibu, kemudian dengan dosen-dosen yang senior, mereka memposisikan selalu tidak di atas begitu, seperti teman biasa, dan itu menurut saya apa ya namanya itu mungkin cerminan dari sebuah pendidikan yang dimana tidak ada kesombongan di situ gitu, tidak merasa lebih dari orang tersebut gitu. Itu yang saya rasakan gitu. Yeah. Kami Rika, pengetahuan itu kan dinamis ya. Betul. Ya semua orang itu bisa. Jadi enggak apa sombong ya Bu ya. Betul. Betul sekali. Kami mengucapkan terima kasih banyak Bu, barakallahu fiik, semoga Allah menjaga Ibu, selalu memberikan kesehatan kepada kita semua, dan kami mohon izin sampaikan salam hormat kami untuk Ibu Dekan FKM UNER, Prof. Tri, dan kemudian teman-teman di sini kami ucapkan juga terima kasih atas perhatian. Dan kemudian semoga kita sehat selalu, dan mohon maaf jika dalam tadi ada hambatan, ini kita sama-sama ini nih apa namanya sama-sama amatiran juga ya Bu dalam teknologi, tapi kita ingin manfaatkan kita ingin manfaatkan teknologi ini untuk bisa menyebarluaskan pengetahuan. Semoga bermanfaat apa yang tadi disampaikan oleh Ibu dan memotivasi kita juga semua di sini untuk bisa melakukan banyak kebaikan dengan kita berpendidikan. Terima kasih banyak. Saya akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga terima kasih ya Bu Farika. Terima kasih kesempatannya berbagi. Mohon maaf ya kalau ada yang kurang berkenan. Sama-sama ya. Saya dapat pelajaran juga dari Bu Farika. Wah, ini idenya cerdas Bu Farika. Nanti saya sampaikan juga. Kemarin juga sudah saya sampaikan sama teman-teman. Ini loh ajakan seperti ini. Saya bilang gini, ini saya Bu Farika yang menyampaikan ini, saya diminta untuk ngomong ini. Kita adakan juga seperti ini, saya bilang gitu. Masya Allah. Terima kasih, saya belajar loh dari Bu Farika juga. Masya Allah. Titip salam Bu. Terima kasih. Nanti kalau situasi sudah memungkinkan kita ketemu. Betul. Iya, amin. Terus kalau mau ini nanti kami beri informasinya kalau kita ada kuliah dan sebagainya ya. Nanti kami beri linknya. Dan kalau mahasiswa memerlukan narasumber di tempat kami, monggo silakan. Wong sekarang lo pakai daring, ya nggak butuh biaya. Itu loh Bu. Iya. Saya dikasih linknya ya Bu ya. Siap, terima kasih banyak. Matur nuwun Bu. Yang ini. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semuanya ya. Terima kasih banyak.
Selesai nggih Bu ya. Ya, terima kasih semuanya. Oh iya, tentang ininya ya, tentang bukunya ya, siapa yang dapatkannya ya. Nanti kita akan kirimkan. Mohon maaf. Ini ada, oh ya, ini nanti untuk bukunya door prize ini kita akan kirimkan apakah nanti melalui kampus atau nanti bisa mudah-mudahan pada saat kita tatap muka langsung ya. Terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum.